Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Selamat datang Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang akan mempersiapkan diri dalam menghadapi pretest PPG Matematika tahun 2003. Ya, video kali ini kita akan membahas geometri transformasi ya Bapak Ibu. Ini tentang komposisi dua transformasi atau beberapa ya. Di sini tentukan hasil translasi dari titik A yang ditranslasikan oleh vektor T1 5,3 dan T2 4, -2. Untuk komposisi translasi itu sama seperti translasi ya Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan bayangan dari titik A ya dengan 2 kali translasi, berarti kita tinggal menjumlahkan matriks translasinya T1 dengan T2 kemudian ditambahkan dengan titiknya. Nah ini A, sedangkan ini A aksen ya, bayangan dari titik A ya. Karena penjumlahan matriks itu pun komutatif, jadi ini urutannya boleh diputar-putar, ditukar-tukar gitu ya Bapak Ibu. Kalau perkalian dari translasi, kalau translasi pasti ditambah sih, nggak mungkin dikali ya. Yang dikali itu pencerminan, dilatasi dan rotasi. Nah untuk itu posisinya nggak boleh ditukar ketika komposisi dari pencerminan maupun rotasi dan dilatasi. Untuk translasi bisa kita tukar-tukar, posisinya tertukar pun tidak masalah, sehingga bayangannya bisa kita peroleh dengan menjumlahkan T1 nya itu 53, terus ditambahkan dengan T2 nya itu 4 -2 dan ditambahkan dengan titik A itu 2 3, maka bayangannya adalah 5 tambah 4 tambah 2 11 ya Bapak Ibu. Kemudian 3 tambah -2 tambah 3 berarti 4 ya, maka bayangannya adalah 11,4 ya, A aksen 11,4. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Soal yang nomor 2, titik-titik P 4, -8 dan Q 6,10 dicerminkan terhadap sumbu Y dan diteruskan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka berturut-turut ke P aksen dan Q aksen. Pertanyaannya adalah carilah pasangan koordinat titik-titik dan titik-titik tersebut ini ya. Selanjutnya nyatakan komposisi dua pencerminan tersebut sebagai suatu rotasi yang searah jarum jam. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama dulu, mencari bayangan dari titik-titik tersebut ya. Untuk titik P ya, koordinatnya adalah 4, -8. Kita cerminkan terlebih dahulu terhadap sumbu Y ya, maka bayangannya adalah untuk pencerminan terhadap sumbu Y yang bergerak itu X nya ya, menghasilkan P aksen ya, titiknya di -4, -8. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan untuk Y sama dengan X itu posisi X sama Y berubah ya. Kemarin di video sebelumnya ya, rotasi dengan sumbu Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X
akan menghasilkan bayangan Y, X. Jadi posisi ordinat dijadikan sebagai absis, lalu absis menjadi ordinat ya. Jadi bayangannya negatif 8, negatif 4 ya. Mungkin dalam koordinat kartesius akan lebih jelas terlihat ya pergerakan dari titik tersebut setelah dicerminkan 2 kali. Kemudian untuk titik Q pun sama caranya ya. Titik Q itu 6,10 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka untuk sumbu Y menjadi negatif X, Y ya. Negatif X, Y berarti negatif 6,10 untuk sumbu Y ya. Berikutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan X ya. Ditukar posisinya menghasilkan ini kok P lagi ya, maaf ya, ini Q, titiknya Q. Ini juga Q, menghasilkan bayangan 10, negatif 6 ya. Ini tadi bayangan dari titik P dan Q setelah dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan Y sama dengan X. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pencerminan tersebut sebagai suatu rotasi searah jarum jam. Nyatakan komposisi dua pencerminan sebagai suatu rotasi yang searah jarum jam. Untuk pertanyaan yang ini ya, mau tidak mau kita harus menggunakan matriks transformasi ya. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, matriks transformasinya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Sedangkan untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X, matriks rotasinya adalah 0, 1, 1, 0 ya. Oke, ini matriks rotasi dari sumbu Y dan sumbu X. Nah, bila kita komposisikan, ini perhatikan posisi ya. Untuk komposisi sumbu Y terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh Y sama dengan X, maka peletakan matriksnya Bapak Ibu ya, kita dahulukan sumbu Y dulu kan. Berarti yang lebih dekat dengan titik adalah sumbu Y nya ya. Jadi misalkan titiknya tadi kan 4 sama negatif 8. Nah, komposisi pertama terhadap sumbu Y dulu. Berarti di sini sumbu Y-nya matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Baru kemudian sumbu Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Nah, itu jadi urutannya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kalau dari paling kiri posisinya yang lebih dulu ditulis adalah komposisi yang kedua, transformasi yang kedua. Oke, ini matriksnya tadi saya hapus titiknya karena saya perlu kita perlu fungsi komposisi ini ya. Matriks komposisi ini kita akan kalikan ya, baris kali kolom. Baris kali kolom berarti 0, 0 ya, 0, terus baris kali kolom kedua 0, 1. Ini 1, sini negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Berarti matriks transformasi dari komposisi dua pencerminan itu adalah 0, 1, negatif 1, 0. Karena dia dinyatakan dalam rotasi yang searah jarum jam ya. Untuk rotasi kan rumus matriks transformasinya adalah cos theta, sin theta, dan min sin theta, cos theta.
Nah, ini artinya kita peroleh nilai bahwa cos theta itu sama dengan 0 ya. Kemudian sin tetanya sama dengan negatif 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan cos theta yang hasilnya 0 ya cosnya itu 90 gitu. Cos 90 ya. Berarti tetanya sudutnya itu 90 derajat. Ya. Sederhananya begini ya Bapak Ibu. Jadi theta sama dengan 90 derajat. Nah, karena itu adalah rotasi searah jarum jam, maka kita tambahkan negatif 90 derajat. Ya, mengingat ketika sudut dari theta itu negatif, kita hitung nilai kosinusnya. Meskipun dia negatif, nilai kosinusnya selalu positif, sehingga ini jadi kita tinggal tambah negatif aja. Kita nggak tahu dia positif atau negatif kalau hanya dari kosinusnya. Nah, untuk menguatkan pendapat itu kita gunakan sinus theta. Sinus theta sama dengan negatif 1. Ya, sin yang nilainya negatif 1 yaitu di kuadran 3 ya. Sin pokok semua sindikat tangan kosong 3 dan 4 ya. Kuadran 3 dan 4 sinus negatif yang nilainya 1. Yang nilainya 1 kalau kita lihat dari grafik dari sinus kan seperti ini ya. Nah, min 0 180 360 ini 1, ini negatif 1. Berarti nilainya negatif 1 kan di sini 270. Sinus 270. Nah, pada rotasi yang menggunakan sudut 20 ini memiliki nilai yang sama ya. 270 ini kan berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ini nilainya akan sama untuk rotasi yang searah jarum jam dengan sudut 90 derajat ya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi cos tetanya itu sudut rotasinya itu adalah 90 derajat ya. Negatif 90 derajat. Baik Bapak Ibu, untuk soal yang kali ini mari kita diskusi bersama. Mungkin pendapat saya ada yang keliru atau mungkin pernyataan saya ada yang tidak jelas atau malah menyesatkan gitu mungkin ya. Silakan komentar di kolom komentar ya Bapak Ibu ya, biar kita buka diskusi bersama agar kita menemukan persamaan persepsi dan kebenaran dari soal ini, jawaban dari soal ini. Baik Bapak Ibu, silakan komentar ya di kolom komentar. Baik, untuk soal yang ketiga, diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 jika kurva didilatasikan dengan skala perbesaran K setengah, K sama dengan setengah, dengan pusat dilatasi P 2,2, tentukanlah persamaan kurva yang baru. Ini bukan komposisi ya Bapak Ibu, ini soal tentang dilatasi dengan skala perbesaran setengah dan pusat dilatasi 2,2. Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu. Jadi tolong dicoba dulu untuk yang nomor 3 ini ya. Untuk jawabannya boleh ditulis di kolom komentar juga. Oke, itu dulu video dari saya hari ini ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.